banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngapuntenipun telat. Sungguh Bapak Ibu, kesampekaten boten wonten ingkang kasebat kebetulan. Sedaya awit izinipun Allah, kita saged pengaosan ijang menika saestu awit izinipun Allah. Terus pramila monggo tansah kita aturaken panuwun wonten asanipun Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kanthi ikhlasing penggalih kita nderek pengaosan mriki Allah paring ridho dhateng kita sami. Amin Allahumma amin. Ikhlas mboten? Kalau ikhlas mohon tidak main HP sendiri nggih. Tapi kalau nyatet boleh. Kalau ikhlas, kalau ditanya jawab tegas. Mau? Kalau ditanya jawab tegas. Mau? Nggih, jawab dulu. Panjenengan punya masalah enggak? Berapa banyak? Banyak. Kalau didaftar sampai jam 7 selesai enggak? Enggak, ya sudah enggak usah cerita. Yang panjenengan anggap sebab itu, yang kita anggap masalah itu apa? Contoh, kalau sampai jam 11 nanti belum makan pagi, masalah enggak? Masalah kalau enggak puasa sunnah. Kalau yang puasa sunnah enggak masalah. Sama-sama enggak makan, satu masalah, satu tidak, tergantung apa? Kondisi, niat atau keinginan. Betul? Kalau pengen makan kok nggak ada dimakan pasti masalah. Kalau nggak ada dimakan dan tidak pengen makan nggak masalah, betul? Berarti masalah muncul kalau ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan, betul? Kalau gitu jawab. Pengen punya masalah nggak? Kalau nggak pengen punya masalah tidak usah punya keinginan. Yang tak dulu. Yang tidak bisa dipenuhi, jangan punya keinginan yang bukan keinginannya Allah, betul? Jawab. Selama ini yang kita lakukan keinginan siapa? Tergantung. Kalau rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, mau berkorban, jujur, sabar, itu perintah keinginan siapa? Allah. Tapi kalau kita malas belajar, malas ngaji, tidak mau berkorban, bahkan suka marah-marah, itu keinginan siapa? Kalau setan, sinten? Minal jinati wanas, betul? Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau punya masalah, pengen menyelesaikan nggak? Oke, lihat dulu ini tayangannya. Saya penuhi tayangan. Ya, Bapak Ibu, setiap hari, setiap saat, kapanpun kita pasti punya masalah. Mas, wonten mic satu lagi nggak? Yang lepas itu enggak ini? Punya? Iya. Oke, silahkan terus, nggak apa-apa. Kalau ada aja, yang lain konsentrasi di sini. Bapak Ibu, nah setiap detik pasti kita punya masalah, betul? Baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, ibadah, rangkaian masalah itu pasti kita hadapi. Kalau Bapak Ibu sahabat bermasalah dan ingin tahu kuncinya, kuncinya adalah, bayangkan orang itu bisa kejar musuhnya. Kuncinya dirumuskan apa? HHN. Apa itu? H pertama, hadapi, jangan lari dari masalah.
kemanapun pasti ada masalah. Yang kedua, dihayati. Mengapa timbul masalah? Apa sebabnya? Bagaimana menyelesaikan? Setelah mengambil langkah penyelesaian apapun yang diambil, penyelesaian itu, maka yang ketiga, dan nah, nikmati saja, ya, enjoyin saja. Pun betul, saya tadi mohon nikmati, mohon Bapak Ibu pesan beri mohon, ini ada yang urus sendiri. Ya, nikmati saja, enjoyin saja, ya. Bapak Ibu, karena Allah telah motivasi kita minimal 2 kali dalam firman-Nya agar kita selalu optimis, yakin sukses hidup kita, yakin masuk surga. Karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ma'a itu bersamaan. Sesungguhnya Bapak Ibu, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh, kapanpun, dimanapun kita menghadapi kesulitan, sesungguhnya saat itu pula sudah ada kemudahan di dalamnya. Sekali lagi, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yakin? Nah, sekali lagi jawab. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Yakin? Contoh, ketika anak kita pas sekolah atau kita dulu sekolah sedang ujian menghadapi soal yang sulit misalnya, di saat siswa menghadapi soal yang sulit itu, sebenarnya saat itu pula sudah ada kemudahannya enggak? Sudah ada kuncinya belum? Sudah. Siapa yang bawa? Gurunya. Betul? Kalau siswa bisa jawab persis jawaban gurunya pasti benar. Betul? Kalau tidak sama bisa salah. Nah, sama Bapak Ibu, semua yang kita hadapi di dunia ini sudah ada kunci jawabannya belum? Sudah. Siapa yang tahu? Siapa yang bawa? Allah. Betul? Kalau kita bisa jawab persis jawaban Allah pasti benar. Tapi sayang kadang jawaban kita nggak sama dengan jawaban Allah. Itulah masalah. Betul? Contoh, dalam menghadapi persoalan masalah yang sulit apapun, kuncinya mestinya sabar. Tapi kadang kita marah, itu masalah. Jawab, marah boleh nggak? Yang tegas, marah boleh nggak? Yang jawab boleh, ayatnya mana? Hadisnya mana? Tentu ada yang hafal. Hadis dilarang marah. Napa? La tahdab walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Kalau marah masuk mana? Neraka. Mau? Jadi marah boleh nggak? Enggak, alhamdulillah sudah berubah loh. Katanya tadi boleh. Ya. Tapi saya tahu maksud panjenengan. Tegas boleh enggak? Boleh. Ajari sholat anak usia berapa? 7 tahun. 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Itu tegas atau marah? Tegas. Tapi kalau seusia panjenengan nggak mau sholat, diapakan? Sholat kemawon, pun sepuh aja pripun. Didoakan. Betul? Nah, indah ketika kita bisa menyesuaikan dengan kehendak Allah. Tapi sekali lagi, yang kita lakukan selama ini kehendak siapa? Nah, itu yang mesti dikaji. Sebenarnya pengajian apapun yang kita ikuti, orientasinya agar kita itu bisa wahdatul irodah, nunggal karep kalian karepipun Gusti Allah, satu kehendak dengan kehendak Allah. Itulah yang sudah terjadi. Betul? Semestinya. Tapi kadang itu tidak terjadi. Mungkin kita karena keinginan sendiri yang dominan, yang kuat. Padahal Bapak Ibu, rumusnya tadi apa? Nggak ada masalah. HN. Pertama, hadapi. Kedua, hayati. Ketiga, nikmati. Saya jawab, pernah mengeluh? Pernah kecewa? Pernah menyesal? Itu tidak menikmati
Kalau menikmati tenang saja, ya apapun yang terjadi terjadilah selama kita tidak berbuat jelek, betul? Karena Allah menciptakan kehidupan ini Bapak Ibu, tidak bikin kita susah, tidak kita bikin gelisah, enggak. Allah menciptakan kehidupan ini dengan keindahannya. Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Agar hidup kita itu tentram, damai, sakinah, betul? Nah, untuk itu Allah sudah bikin atau beri potensi pada kita. Kalau kita bisa menemukan potensi itu dengan benar dan menggunakan yang baik, maka akan mulia hidup kita. Mana potensi itu? Ini di antaranya. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa tiap-tiap badan itu sepotong daging. Saya itu keduren betul kayak gini ya. Enggak betul. Betul, pas. Kalau orang gede bisa diundurkan di situ, Mas. Kok naik, Mas? Ya. Kalau diundurkan